Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, anugerahnya yang begitu luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mau datang ke tempat ini, kita sudah siapkan hati. Kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena kasih dan anugerahnya yang senantiasa berlimpah bagi setiap kita. Biarlah kita senantiasa terus membawa hati kita untuk selalu terkagum akan Tuhan Yesus, amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kembali kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh datang menyiapkan hati untuk beribadah kepada Engkau. Kami ingin memberi yang terbaik lewat pujian, lewat penyembahan kami. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami, kerinduan kami. Terima kasih karena Kau senantiasa memberikan kekuatan buat setiap kami. Bukan karena kuat gagah, bukan karena hebat kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena karya-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami bawa di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa, keselamatan yang Kau berikan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan darah yang mahal Kau tebus kami ya Tuhan Yesus. Karena saat ini kami mau bawa ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah kami selalu kagum dan ingat akan kebaikan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan-Nya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, sebab Dia bertahta atas pujian umat-Nya. Mari kita senangkan hati Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Dengan apa kan kami balas semua kebaikan-Mu, selain kami datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu, mari sembah Raja di atas segala raja Tuhan kita. Senangkanlah hati Tuhan lewat penyembahan yang kita bawa. Berkata-katalah di hadapan Tuhan, ucapan syukur-Mu kepada Tuhan karena keselamatan yang telah kita terima. Segala pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami yang seharusnya binasa, tetapi kami beroleh kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kami. Anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami, hingga kami boleh diangkat menjadi anak-anak. Bahkan Engkau menyediakan segala janji-janji-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan telah kami alami, kami lalui. Sekalipun di hadapan kami ada tantangan yang begitu berat, tapi kami tahu satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang selalu Tuhan terbuka bagi kami. Karena Engkau yang menghendaki kami untuk datang mendekat kepada-Mu. Saat ini kami datang kepada-Mu. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Mari terus terhubunglah dengan Tuhan saat ini. Terima kasih. Yesus sungguh baik, Yesus teramat baik. Haleluya. Dengan apa kan kami balas kasih-Mu, selain kami bawa yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Terimalah sembah kami. Haleluya. Sama-sama katakan segala pujian
Mari kita bangkit bersama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Mari sama-sama kita katakan amin. Mari berikan salam kanan kiri. Katakan, mari kita ikut Yesus senantiasa. Kita mau belajar satu pujian baru pagi hari ini. Amin. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi ya. Dia buka jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjut ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Ku mau
Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh, oh, oh. Hey, ya. Oh, oh, oh. Hey, ya. Bapak Ibu pagi hari ini pasti datang bersama dengan keluarga, mungkin ada anak, ya, ada suami, ada istri. Mari bergandengan tangan, ya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, aku mau ikut Yesus, amin. Yang mungkin cuma sendiri nggak apa-apa. Kita mau katakan, deklarasikan di hadapan Tuhan, aku mau ikut Yesus, amin. Haleluya. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Mari katakan lebih lagi dengan iman. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Tetap teguh, tetap teguh. Tetap teguh, tetap teguh. Tetap teguh, tetap teguh. Haleluya. Ikut Yesus nggak ada paksaan. Ikut Yesus keputusan kita. Karena di dalam Yesus selalu ada hal yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami orang yang telah diselamatkan oleh-Mu. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang begitu besar. Kami mau selalu terus ingat akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu, hal-hal yang dahsyat. Itu adalah sesuatu yang bukan bonus. Tapi hari ini kami mau katakan, kami mau terus kejar Engkau Tuhan. Kami mau terus kejar pengenalan akan Engkau Yesus. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi. Kami ingin terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya
ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh anugerah-Mu mempesona kami ya Tuhan Yesus. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Mari bersyukurlah kepada Tuhan atas anugerahnya. Anugerahnya yang begitu dahsyat dan ajaib. Mari umat Tuhan, pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, datanglah ke hadapan Tuhan. Bangun dirimu, keterhubunganmu dengan Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Sebab Dia yang layak terima segala pujian, segala kemuliaan. Mari pagi hari ini kita mau terus berbahasa roh. Mari bangun dirimu terus. Mari jangan ada yang berdiam diri. Bersyukur kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Biarlah Tuhan disenangkan lewat perkataan kita. Kami datang menyembah kepada Allah yang hidup. Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami ingin mendekat terus kepada-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus ini bekerja di tengah-tengah kami. Di tempat ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yang lemah Engkau kuatkan. Mungkin yang datang dengan rasa sakit, kami percaya Tuhan akan sembuhkan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat di tempat ini. Tuhan nyatakan di tempat ini ada kelegaan, ada kekuatan yang baru, ada pengurapan yang baru, ada kesembuhan yang terjadi. Dan biarlah kami senantiasa memuja-muja Engkau Tuhan, memuji-muji Engkau. Apapun tantangan di hadapan kami, seberat apapun, kami mau katakan kami tidak takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami masih punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kami mesti punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Menantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau senantiasa punya kehidupan yang berdamai dengan Tuhan. Bapa, biar pada pagi hari ini hanya isi hati Tuhan saja yang diberitakan. Buang semua perkataan yang sia-sia, yang tidak perlu, yang bukan berasal dari Tuhan. Dan kami sebagai umat Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar. Supaya hati kami seperti tanah yang subur. Supaya benih firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, senang sekali boleh ada di tempat ini lagi untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Oke. Di sesi yang pertama ini saya mau bicara tentang hati. Hati-hati dengan hati. Ya. Nanti multimedia tinggal ikuti saja saya bicara. Ayat semua juga udah komplit ada di situ. Ya. Oke. Saudara, hati itu adalah sesuatu yang khusus diciptakan Tuhan. Dan elemen yang namanya hati ini hanya ada pada manusia. Hewan tidak punya hal tersebut. Ya. Kalau kita bicara hati, hewan itu nggak punya. Mungkin saudara bilang gini, tapi pastor, guguk saya yang ada di rumah itu bisa seneng loh, bisa marah loh, bisa nangis juga loh. Emang tuh nggak hati? Enggak, itu baru emosi saudara. Kalau emosi hewan juga punya, emosi itu perasaan. Tapi kalau hati itu lebih dari sekedar emosi. Sebab hati itu tempat pikiran dan emosi ketemu lalu memutuskan untuk diaplikasikan dalam tindakan. Itu tempatnya semuanya adanya di hati saudara. Dan di hati itu terdapat keinginan, hasrat, cita-cita yang bisa bertumbuh. Kalau hewan nggak ada itu. Hewan kan nggak ada yang punya planning 5 tahun lagi mau ngapain. Nah hewan nggak ada itu. Nah tapi kalau hati itu, nah itu tempat emosi, pikiran, bertemu, lalu menjadi sebuah sikap hati yang diaplikasikan pada tindakan, kemudian hal tersebut bisa bertumbuh. Maaf. Nah sebenarnya gini, apa sih hati itu? Kalau dalam bahasa Ibrani digunakan kata lev. Dalam bahasa Yunani digunakan kata kardia. Nah baik lev dalam kardia itu sebenarnya sama seperti bahasa Inggris digunakan kata heart. Lev, kardia, heart menunjuk pada satu organ tubuh. Organ apa namanya? Apa? Jantung, ya kan? Jantung adanya di mana? Di sini, oke? Nah, saya nggak tahu kenapa Indonesia hati itu jadinya liver gitu loh. Ya, tapi kan nggak ada kan kalau saudara bilang saya sakit hati nih gini pegang, nggak ada kan? Nggak ada. Saya sakit hati nih nggak ada. Nah, pertanyaannya gini, jantung itu apa? Jantung secara medis seringkali digambarkan sebagai pusat kehidupan, ya kan? Makanya ada satu ungkapan, selama jantung masih berdetak, ya kan?
Sampai ada lagunya kan, selama jantungku masih berdetak. Saudara nggak tahu nggak apa-apa, ya tandanya saudara rohani semua, ya. Ya, kenapa dikatakan selama jantung masih berdetak? Karena dianggap kalau jantung ada, berarti masih ada kehidupan. Oke, saya setuju. Jantung adalah pusat kehidupan secara fisiologis. Tapi kenapa hati dalam hal ini? Emang hati ada organnya? Hati yang dimaksud dalam khotbah ini atau yang seringkali dikatakan dalam Alkitab, memang ada organnya? Ada? Nggak ada kan? Nggak ada organnya. Tapi kenapa kalau kita bilang hati, kita akan menunjuk di sini. Sini kan juga bukan jantung sih, deket sih sama jantung. Tapi kenapa sini? Kalau jantung adalah pusat fisiologis anatomi manusia, kalau hati itu kan pusat kehidupan, pusat kualitas kehidupan, adanya di sini, adanya di hati. Ya kan? Makanya orang kalau bilang hati akan taruh tangannya di tengah-tengah karena itu memang menggambarkan atau melambangkan pusat kehidupan dan itu lebih dari sekedar perasaan. Ya. Nah, saya katakan gini, kalau jantung ibaratnya living, hati itu ibaratnya life. Saudara tahu bedanya living dengan life? Tahu ya? Itu kayak house sama home. House itu bangunannya, home itu suasananya. Home itu nggak ada abstrak fisiknya kan? Makanya banyak orang suka bilang gini kan, kita bisa dengan uang bangun rumah kayak istana. Tapi suasana home itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya nggak? Ya kan? Atau kalau living dengan life tuh gini, banyak orang sibuk meningkatkan standard of living, tapi tidak pernah peduli dengan yang namanya standard of life. Tahu bedanya? Standard of living tuh gini, kalau udah biasa dari naik pesawat kelas ekonomi pindah ke bisnis, suruh ke ekonomi lagi nggak mau. Susah, pantat saya bisa ambeien kalau ekonomi. Tuh. Sempit. Dulu kagak apa-apa. Tapi karena berkat materinya makin banyak, dia tingkatkan standard of livingnya. Ya. Dulu kalau naik mobil Asia kagak apa-apa. Sekarang maunya mobil Eropa. Kalau enggak badan gimana gitu, pegel-pegel. Duduk di mobil Asia. Nah, saudara punya berkat lebih, enggak apa-apa menaikkan standard of living. Tapi jangan sampai standard of living naik, standard of life enggak pernah naik. Nah ini yang masalah. Masalahnya orang itu memfokuskan dirinya meningkatkan standard of living, tapi enggak pernah fokus meningkatkan standard of life. Saya harus beritahu gini, saudara, standard of living kita nggak naik tuh nggak apa-apa. Justru lebih keren kalau saudara punya berkat materi banyak sekalipun, standard of living saudara nggak jomplang-jomplang banget. Tapi standard of life pastikan Anda harus naik. Nah, jantung dengan hati itu sama. Nah, saya mau mulai dari ayat ini dulu. 1 Samuel 24 ayat 6. Ini hanya pembukaan saja. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Nah, kalau kita lihat hati di sini, ini kan apa sih yang berdebar-debar? Ya, ini kan seperti hati nurani. Nah, saya mau bilang gini, saudara nggak usah pusing dan jangan tanya sama saya, Pastor, apa bedanya hati nurani, mata hati, suara hati, jendela hati? Udah, pokoknya yang nama hati itu di Alkitab seringkali digunakan kata lev. Orang kadang-kadang kebanyakan definisi sampai mabok sendiri. Apa bedanya suara hati, hati nurani, mata hati? Aduh buset deh, banyak banget. Ya, pokoknya kalau di Alkitab, semua yang berurusan dengan hati terbanyak diterjemahkan lev. Nah, kita mulai. Nah, sekarang kita baru masuk. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita dengarkan ini Amsal Salomo yang saya suka banget. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku akan memberimu, garis bawah ini, ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Konteks petunjuk di sini adalah Taurat Tuhan.
adalah petunjuk-petunjuknya Tuhan, adalah firman Tuhan. Ini yang Salomo mau coba ajarkan. Ayat 3. Dari mana dia dapat ilmu ini? Dikasih tahu di ayat ketiga. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak. Di rumah siapa? Ayahku. Siapa? Daud, ya kan? Dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, memang dia anak tunggal Daud dari Betsheba, ya kan? Nah, lihat ini. Aku diajari ayahku Daud. Katanya kepadamu, biarlah hatimu memegang perkataanku. Ingat, konteks perkataan ini apa? Taurat Tuhan, petunjuk Tuhan, oke? Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Rupanya gini, ada satu ilmu yang Daud ajarkan buat anaknya, Salomo ketika masih kecil. Ilmu itu bukan ilmu sosial politik, bukan ilmu bagaimana mempertahankan kerajaan, bukan ilmu perang, bukan ilmu dagang. Ilmu itu namanya ilmu hati. Ilmu itu namanya apa? Ilmu hati. Ilmu hati itu isinya apa? Berpeganglah kepada firman Tuhan, kepada petunjuk-petunjuk Tuhan, maka engkau akan hidup. Ada banyak orang sibuk ajarin anaknya ilmu dagang, ilmu pengetahuan. Semua itu baik, saudara perlu ajarkan buat anak saudara. Tapi jangan lupa saudara harus ajarkan yang satu ini, yang namanya apa? Ilmu hati. Saya khawatir banyak orang sibuk mengajarkan banyak ilmu buat anak-anaknya. Saya punya teman saudara, anaknya dilesin 25 biji. Saya sampai bingung asli. Tiap hari ngeles, pulang sampai rumah udah jam 8 malam. Saya bilang luar biasa sekali. Ya. Tapi dengar baik ini, ilmu hati cuman bisa diajarkan oleh orang tua. Ini gak ada les berbayarnya. Yang paling punya kewajiban ajaran ilmu hati itu orang tua. Bukan sekolah minggu di gereja. Halo? Kita nggak bisa menyerahkan ilmu hati ini hanya kepada sekolah minggu di gereja. Kenapa saya katakan itu? Bukannya anak-anak nggak perlu ikut sekolah minggu. Harus ikut sekolah minggu. Tapi kalau kita berpikir itu tanggung jawab sekolah minggu, kita terlalu naif Pak, Bu. Kenapa? Sebab kita mau mencoba 1 jam 20 menit untuk mewakili 168 jam lainnya. Naif. Yang punya kewajiban mengajarkan ilmu hati itu bapak dan ibu. Kenapa? Sebab bapak ibu yang punya waktu terbanyak bersama-sama dengan mereka. Dan jangan sampai ingat, kita sibuk memikirkan sekolah terbaik buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita cerdas, supaya nanti kelak dewasa bisa punya pekerjaan yang baik. Tapi kita lupa sama ilmu hati. Daud terbalik. Waktu Daud masih kecil, dia tahu Salomo akan mewarisi tahtanya. Tapi dia nggak sibuk dulu ajarin ilmu perang, dia nggak sibuk dulu mengajarkan tata kelola sosial. Which is semuanya itu perlu, yang kemudian hari pasti diajarkan. Tapi Daud tahu persis, yang paling penting adalah ilmu hati. Ini yang ditanamkan Daud kepada Salomo sejak kecil. Nah, baru sekarang kita baca. Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini nih masih konteks yang sama ya. Nanti saudara bisa baca yang lengkap. Tadi kita baca ayat-ayat awal, sekarang kita baca yang di tengah. Sampai nanti ada ayat yang saudara semua pasti hafal. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang disimpan? Ilmu hati tadi. Ya kan? Apa ilmu hati? Petunjuk-petunjuk Tuhan tadi. Ilmu hati yang Daud suruh Salomo simpan dalam lubuk hatimu. Nah, karena apa? Karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Orang selalu hafal, hati yang gembira adalah obat. Itu betul. Amsal juga tulis begitu. Tapi rupanya yang membawa kesembuhan bukan saja hanya
Hati yang gembira. Tapi firman Tuhan juga membawa kesembuhan. Amin. Firman Tuhan membawa kehidupan dan kesembuhan. Ilmu hati itu isi petunjuk Tuhan. Makanya orang yang punya ilmu hati, ada kehidupan. Ada kesembuhan. Nah, baru ayat 23 yang sangat terkenal. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini ya. Apa yang perlu kita jaga? Apakah hati? Nah, sebenarnya yang saudara perlu jaga itu apa yang ada di dalam hati. Hati itu seperti wadah. Kenapa sampai dikatakan jagalah hatimu segala kewaspadaan? Dengan segala kewaspadaan. Sebab di dalam hati ini sudah terdapat ilmu hati di ayat yang ke-21 tadi. Sebenarnya yang penting itu firman Tuhan dalam hati kita, Pak. Kalau hati kita tidak ada firman Tuhan, hati kita nggak usah dijaga. Apa yang mau dijaga? Tidak penting-penting banget. Tapi karena ada firman Tuhan, maka hati kita perlu untuk dijaga. Nah, hati itu ibarat wadah. Kalau wadahnya kotor, nanti outputnya kotor. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa hati perlu dijaga? Yang pertama, hati bisa tercemar. Bilang, hati bisa tercemar. Siapapun saudara, apapun, berapa lama pun saudara jadi Kristen, apapun pelayanan yang saudara ambil, dengar baik, hati kita itu bisa tercemar. Ya, coba kita lihat ayatnya. Matius 6. Ya. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Coba saya mau tanya, ayat ini sebenarnya bicara tentang apa? Ini bicara tentang apa? Tentang mata jasmani kah? Apakah Yesus bicara mata ini mata jasmani? Kalau saudara pikir ini mata jasmani, saya mau kasihan. Saya mau bilang kasihan tunanetra. Ya enggak? Nyatanya ini bukan soal mata jasmani, ini soal hati. Makanya kalau orang jadi tunanetra pun enggak ada masalah. Karena ada banyak orang yang matanya bisa ngelihat dengan terang, hatinya gelap. Tapi tunanetra pun yang enggak bisa ngelihat dengan mata jasmani, tapi dia punya mata hati yang terang. Nah, hati itu dalam ayat ini ibarat jendela. Saudara tahu jendela? Tahu dong pasti. Pertanyaannya gini, kenapa dipasang jendela? Kenapa dipasang jendela? Kenapa pasang jendela? Bahkan kalau saudara nginep di hotel-hotel itu kan jendela tidak bisa dibuka kan? Ya kan? Tapi kenapa tetap harus pasang jendela? Ini bukan soal sekedar bisa lihat view, saudara. Enggak. Karena dari jendela sinar matahari bisa masuk. Ya kan? Kalau bisa dibuka ada sirkulasi udara lebih asik lagi. Kenapa saudara pasang jendela di rumah saudara? Saya yakin jawabannya bukan sekedar biar irit listrik. Siang-siang gak usah nyalain lampu. Saya yakin pasti lebih dari sekedar itu kan. Ya memang karena ada jendela terang, siang nggak perlu nyalain lampu. Tapi saya percaya tidak ada saudara yang pasang jendela di rumah. Alasannya hanya untuk irit listrik. Pasti nggak ada. Yang saudara lebih expect dari jendela adalah apa? Sinar matahari masuk kan. Nah sekarang saya bayangkan. Ini nih, lihat ya. Hati yang tercemar itu gambarannya gini. Kita punya jendela di rumah kita. Tapi bayangkan jendela itu diblok dengan lumpur. Semuanya lumpur kotor. Sekalipun ada sinar matahari, apakah sinar matahari bisa masuk? Bisa? Nggak bisa. Sampai kita bersihkan dulu jendela itu, baru sinar matahari bisa masuk. Itulah gambaran hati yang tercemar. Kalau hati tercemar, saudara boleh dengar khotbah dari pagi sampai malam, itu nggak bisa masuk, saudara. Unless kita bersihkan hati kita itu.
Kalau hati kita tercemar, penuh dengan kecemaran. Apa yang paling mencemarkan? Banyak hal. Dosa mencemarkan. Iri hati mencemarkan. Banyak hal. Itu membuat firman Tuhan tidak bisa masuk. Makanya hati itu perlu dijaga, jangan sampai tercemar. Kalau ada noda, bersihkan saudara. Supaya sinar matahari, supaya terang itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Kalau enggak percuma. Saudara boleh bilang, Pastor, saya duduk di gereja Senin ketemu Senin. Karunia saya 1, manasin bangku gereja. Tetap. Kalau hatimu tercemar, enggak bisa masuk. Yang kedua, kenapa hati kita perlu dijaga? Sebab ini, iblis berusaha merusak hati kita. Satu tadi apa? Hati kita bisa tercemar. Yang kedua, iblis itu kerja lembur 24x7 berusaha merusak hati anak-anak Tuhan. Gimana caranya iblis merusak hati anak-anak Tuhan? Nah, dalam firman Tuhan, perumpamaan seorang penabur, hati kita diumpamakan seperti tanah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat langsung. Cara iblis merusak. Yang pertama, kita baca dulu Lukas 8 ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, saya mau cerita dulu. Ini gambar hanya ilustrasi, ya. Ini gambaran sawah. Orang kalau bercocok tanam sawah, dia pasti meninggalkan satu jalan ini, ya. Bisa beberapa petak, tapi jalan-jalan seperti ini. Jalan itu disebut dengan apa? Pathway. Nah, kalau saudara baca Lukas 8 ayat 5, pinggir jalan di sini itu bukan trotoar, saudara. Itu yang dimaksud dalam konteks penabur adalah pathway. Pathway itu untuk apa? Supaya petaninya bisa lewat. Kalau dia mau ngerjain lahannya, dia akan lewat di jalan yang sama. Kenapa harus dibikin pathway? Kenapa dia harus mengorbankan sebidang tanah itu untuk jadi pathway? Supaya dia bisa lewat. Kalau nggak ada pathway, kalau setiap hari dia lewat di jalan yang berbeda, bayangin dong, rusak semua kan tanamannya kan. Nah, sebidang tanah yang dia lewatin setiap hari ini tuh lihat, warnanya beda kan. Kenapa? Karena nggak ada tanaman yang tumbuh di sini. Kenapa? Karena dia lewat tiap hari. Dia lewat tiap hari. Dia lewat tiap hari. Otomatis tanah yang dia lewatin setiap hari itu akan menjadi keras. Itulah yang dimaksud dengan pathway. Begitu itu jadi keras, benih jatuh pun tidak bisa tumbuh, gak bisa masuk. Makanya gambaran yang pertama, cara iblis merusak adalah dengan apa? Kekerasan hati. Kekerasan hati, hati yang menjadi keras, itu biasanya punya 2 penyebab. Yang pertama apa? Kesombongan. Kenapa orang sombong hatinya keras? Karena orang sombong gak bisa dibentuk, orang sombong gak bisa bertobat. Orang sombong itu selalu merasa dirinya benar. Pertobatan itu butuh satu syarat, kerendahan hati. Hanya orang yang rendah hati yang bisa bertobat. Hanya orang yang rendah hati yang menyadari dirinya perlu pertobatan. Orang sombong selalu merasa dia nggak perlu bertobat. Orang sombong merasa dia sudah hebat. Orang sombong merasa dia sudah baik. Makanya lama-lama hatinya jadi keras. Hatinya jadi keras. Yang kedua yang bisa bikin hati jadi keras apa? Kepahitan. Orang pahit hatinya keras, selalu reject, selalu rejection. Ketemu sama orang kepahitan, saudara ya. Cukup ngobrol 10-15 menit kita tahu dia kepahitan. Kok tahu? Ya, karena Alkitab bilang dari mata air yang pahit keluar ucapan-ucapan yang pahit, keluar air yang pahit. Kalau saudara ketemu orang 10-15 menit yang di ngomongin pahit
sengit semua, yang di ngomongin negatif semua. Udah pasti hatinya penuh kepahitan. Orang kalau sudah pahit itu reject, saudara, menolak, jadi keras. Kalau kepahitannya sama gereja, diajak ke gereja, nggak mau, brengsek semua dalamnya. Ya, nggak. Diajak pelayanan, itu munafik semua. Udah, pokoknya semua isinya penolakan. Hatinya jadi keras. Ingat, kalau hati kita keras, itu salah satu tanda iblis mulai merusak hati kita. Lebih baik kita bajak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab kalau ini sudah keras, kalau sampai ini mau dilembutkan lagi, caranya gimana? Kadangkala perlu ada hujan, perlu ada badai, buat bikin tanah yang keras itu bisa jadi lembut lagi. Orang kalau hatinya keras dan gak mau bertobat, kalau Tuhan masih melihat dia, kadangkala Tuhan harus turunkan hujan, turunkan badai dalam hidupnya, supaya hatinya bisa dilembutkan. Saran saya, gak perlu tunggu badai. Kita bilang sama Tuhan, aku lembutkan hatiku. Gak perlu badai datang dulu. Atau mau badai datang dulu, nanti kita doakan rame-rame. Yang kedua, waktu saya tidak banyak. Cara iblis merusak yaitu dengan kedangkalan. Ini hanya ilustrasi ya. Karena saya gak dapat gambarnya. Coba kita baca dulu Lukas 8 ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah saudara, ini hanya gambar ilustrasi karena saya tidak mendapatkan gambar yang pas. Gini, struktur tanah di Israel pada masa itu tuh banyak yang seperti ini. Kelihatannya bisa ditanam, tapi kalau digali lebih dalam, belum sampai dalam banget langsung ketemu batu. Itulah yang dimaksud dengan tanah berbatu. Di tanah berbatu ini, pohon-pohon yang butuh akar ke dalam itu nggak bisa tumbuh. Karena pohon semakin kuat, dia kan mesti berakar ke dalam. Saudara kalau coba ya, ntar riset sendiri. Kalau saudara tahu pohon bambu Cina tuh yang tinggi menjulang bermeter-meter, pohon itu anti badai, saudara. Mau ada badai gimana pun, pohon itu tetap bisa berdiri. Rahasianya apa nah? Ya kalau saudara mau coba ya bolehlah coba ya tanam pohon bambu Cina ya. Tapi kalau repot baca aja di Google ya, baca di ilmu pengetahuan. Pohon bambu Cina itu tingginya memang bisa bermeter-meter. Tapi orang kalau tanam pohon itu 3 tahun pertama, 4 tahun pertama itu tumbuhnya itu kagak sampai 1 meter, cuman beberapa puluh senti. Maka orang yang gak ngerti akan frustasi, ini pohon apaan sih bertahun-tahun kate begini gitu. Tapi dia tuh bukannya kate, saudara. Dia tuh berakar, tumbuh ke dalam dulu. Waktu tumbuh ke dalam selesai, tiba-tiba tahun kelima, dia bisa menjulang langsung tinggi ke atas tanpa batas. Bisa bermeter-meter tiba-tiba tinggi ke atas. Nah, pohon jenis ini yang tahan badai, yang punya akar ke dalam kuat, itu nggak bisa tumbuh di tanah berbatu. Karena baru sedikit, dia sudah mentok dengan batu. Nah, makanya begini. Salah satu cara iblis merusak adalah dengan kedangkalan. Kedangkalan. John Piper pernah bilang gini, ini bukan saya yang ngomong, ini John Piper yang ngomong. Dalam gereja itu ada lingkaran setan katanya. Lingkaran setannya bunyinya tuh gini. Pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal. Ini udah kayak ayam sama telur nih, muter terus nih. Ini kata John Piper bilangnya, pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal. Jemaat yang dangkal akan menuntut pendeta, khotbahnya yang gampang-gampang aja. Kita di luar sana udah cukup pusing. Jangan ditambahin lagi please. Cukuplah khotbahkan kami 3 langkah mendapatkan berkat. 8 kunci hidup berkemenangan. Udah yang gitu-gitu aja. Jangan yang susah-susah.
Itu cara iblis merusak hati kita dengan membuatnya menjadi dangkal. Ya. Kalau hati dangkal itu nggak bisa berakar. Ini gambaran apa? Ini juga gambaran orang Kristen yang seneng dengar firman, tapi firman nggak bisa penetrasi masuk dalam hidupnya. Mentok terus, hatinya dangkal. Seneng dengar khotbah, tapi firman nggak bisa penetrasi hidupnya. Kenapa? Kalau dia dengar khotbah, selalu bilangnya sama temennya, itu tadi khotbahnya bagus, cocok buat lu. Cocoknya buat temennya terus. Buat dia nggak ada yang cocok aja pokoknya ya. Dia izinkan firman mempenetrasi hidup teman-temannya, tapi firman nggak pernah mempenetrasi hidupnya. Itu bahaya, saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana cara iblis merusak? Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit sampai mati. Semak duri di sini, saya ingat waktu saya tinggal di Australia itu di pekarangan. Itu kita ada, kalau di Australia rumah itu wajib ada pekarangannya. Ada taman belakang. Ya. Walaupun sekarang khususnya kalau orang-orang Indo kan males ya. Soalnya mesti bercocok tanam, diem-diem dicor supaya nggak ada tumbuhan. Tapi sebenarnya peraturan council itu tidak boleh dicor. Itu memang buat ruang hijau, buat tanaman. Nah, masalahnya saudara ya, kalau kita nggak apa-apain itu pasti muncul. Kalau di sini bilangnya rumput liar, kalau di situ bilangnya weeds. Weeds di sini bukannya ganja ya, bukan. Itu tuh tanaman berduri, semak duri. Weeds itu kalau kita nggak cabut saudara ya, itu makin lama makin gede. Misalnya saudara tanam pohon apalah, saya sih kurang ngerti tentang dunia pohon-pohonan. Saudara mau tanam pohon A, B, C. Itu kalau taman itu nggak diurus, tanaman semak duri itu pasti muncul. Kalau dia muncul, kalau dari kecil saudara nggak cabut, dari kecil aja sudah berduri itu. Saya dulu selalu pakai sarung tangan. Ada sarung tangan khusus, belinya memang dibuat yang berkebun, buat cabut itu. Kalau pakai tangan telanjang, tangan kita pasti berdarah. Kalau itu dibiarkan tumbuh tinggi sampai ke atas, dia akan mencekik pohon saudara. Dia akan melilit di pohon saudara, dan pohon yang saudara tanam pasti mati. Itu tuh gambarannya. Nah, hati yang penuh weeds, penuh semak duri, itu akan mencekik iman kita. Akan mencekik akan iman kita. Gimana biasanya cara iblis merusak hati kita dengan modus yang mencekik ini? Biasanya bisa dengan kekhawatiran, bisa dengan kekayaan, bisa dengan kenikmatan hidup. Ada orang yang hidupnya khawatir terus, pokoknya hidupnya isinya cuman kekhawatiran doang. Padahal firman Tuhan udah bilang, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Mbak Puput, please ya, jangan khawatir. Iyalah. Karena kekhawatiran itu dicari, itu dialami bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kekayaan, itu juga bisa mencekik. Bukannya kita anti kekayaan, enggak. Tuhan Yesus pun didukung kan oleh perempuan yang melayani dengan hartanya. Tapi Alkitab memang bilang kekayaan itu bisa mencekik. Kapan kekayaan mencekik? Ketika tujuan hidup kita cuma mendapat lebih, dan lebih. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Bukannya nggak bisa, tapi sukar. Kenapa? Ketika kita punya banyak. Hati kita bisa dikuasai. Makanya orang yang punya banyak, tanggung jawabnya itu juga besar. Ya. Nggak salah saudara punya banyak. Tapi ingat, jaga hatimu. Apalagi kalau uang dari alat tukar kita ganti jadi alat kekuasaan. Nggak stop sampai di situ. Dari alat kekuasaan jadi kekuasaan itu sendiri. Itulah mamonas. Itulah penyembahan berhala. Apa itu penyembahan berhala? Menghidupkan hal yang mati. Kita ganti benda mati jadi alive, becoming alive.
kenikmatan hidup, itu juga bisa jadi semak duri yang mencekik iman kita. Ada orang yang hidupnya udah cuman mencari dari satu kesenangan kepada kesenangan yang lain. Dari hobi yang satu kepada hobi yang lain. Hidupnya pokoknya cuman melakukan apa yang dia senangi doang. Saudara, nggak salah punya hobi, nggak salah punya kesenangan. Tapi kita juga harus belajar yang namanya rasa cukup. Mungkin ada bapak-bapak yang hobinya jam tangan. Ingat Pak, tetap mesti punya rasa cukup. Jangan jam tangan sampai 50 biji. Anda mau bikin toko jam. Punya rasa cukup di hadapan Tuhan. Nah, kalau ditanya rasa cukupnya berapa? Urusan sama Tuhan sendiri. Saya nggak tahu. Rasa cukupnya tiap orang itu beda. Rasa cukupnya tiap orang beda dong. Iya kan? Kalau saudara punya anak cewek sama anak cowok, rasa cukup makannya aja beda. 1 somai 3 cukup. 1 somainya harus 10. Kan bisa beda rasa cukupnya. Tapi harus tahu yang namanya rasa cukup. Di mana kita tidak punya rasa cukup, kita cuma mau kejar lebih, hati-hati. Itu bisa jadi semak duri yang mencekik iman kita. Saya teruskan. Nah, iblis itu berupaya keras ya. Bikin hati kita jadi keras, dangkal, penuh semak duri. Oleh karena itu, ada satu pekerjaan yang perlu kita kerjakan seumur hidup. Yaitu apa? Meluruskan batin. Meluruskan batin ini ibarat mobil saudara. Jalan, lewat jalan bergelombang apa, harus masuk bengkel lalu di spuring. Diluruskan lagi, ya kan? Pesawat itu saudara, itu kalau terbang dia koordinatnya harus pas. Gak boleh geser 1 derajat. Kalau Jakarta-Bandung geser 1 derajat masih nyampe Bandung. Tapi kalau saudara terbang dari Jakarta ke LA, geser 1 derajat, pasti nggak nyampe. Ya nggak? Pasti nggak nyampe. 1 derajat doang. Nothing. Tapi kalau penerbangan jarak jauh, pasti nggak nyampe. Perjalanan iman kita itu perjalanan seumur dikit. Seumur hidup. Geser 1 derajat. GSD. Geser 1 derajat. Geser 1 derajat aja. Kita nggak sampai tujuan iman kita. Makanya batin itu perlu diluruskan. Nah, sekarang pertanyaannya, meluruskan batin itu apa? Proses menyelaraskan hati kita dengan firman Allah dan Roh Kudus. Tadi di awal saya bilang apa? Hati itu tempat keinginan, hasrat, cita-cita yang terus bertumbuh. Masalahnya manusia udah jatuh ke dalam dosa. Makanya keinginannya banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ketika kita meluruskan batin, di satu sisi hati manusia pasti punya keinginan. Ya kan? Manusia bukan hewan. Manusia itu punya hati. Dalam hati kita pasti punya keinginan. Makanya orang tanya sama saya, masa kita nggak boleh punya keinginan? Kan ada Kristen-Kristen asketis. Kristen askese yang berpikir menyiksa diri itu lebih rohani. Hidup nggak boleh punya keinginan. Tinggal di goa-goa, gitu kan? Enggak, Kristen bukan ngajarin begitu. Kristen ngajarin gini, Anda boleh punya keinginan, tapi diselaraskan dengan keinginannya Tuhan. Itu loh Kristen. Itu loh meluruskan batin. Nah, Daud paling jago ginian. Makanya bagaimana cara meluruskan batin? Yang pertama, kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Waktu saudara sendiri. Di mana saudara minta Tuhan periksa hati saudara. Daud paling jago buat hal yang satu ini. Makanya Daud suka bilang apa? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ya enggak? Daud suka bilang apa? Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Adakah jalan hidupku serong? Ya kan? Ini kan ayat-ayat Mazmur semua. Daud tuh luruskan hati terus. Makanya Daud mudah bertobat. Sekalipun dia raja berkuasa, dia jatuh dalam dosa, Nathan datang dia bertobat. Kenapa? Hati dia lembut. Makanya Daud itu punya satu julukan. A man after God's heart. Seseorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Dia itu orang yang selalu kontemplasi, meluruskan batin. Orang yang hatinya lurus, saudara ya. Nah, hal yang kedua dulu deh.
Bagaimana cara kita meluruskan batin? Tadi kontemplasi. 2, dengan mengenakan kasih dan kesetiaan. Kasih dan setia itu saudara kembar, saudara. Ya. Kasih dan kesetiaan itu saudara kembar. Makanya suka dibilang ini di ayat yang tadi kita baca di awal, kalungkanlah kasih setia di lehermu. Itu tuh banyak sekali ayat-ayat seperti itu ya. Dalam kitab Amsal, dalam kitab Mazmur, kalungkanlah kasih dan kesetiaan dalam hatimu. Ya. Itu di Amsal 3 ayat yang ketiga. Nah, perbuatan kasih dan kesetiaan itu membuat hati kita semakin lurus. Orang yang suka menguji hatinya, orang yang suka mengenakan kasih dan kesetiaan, tidak mudah menghakimi orang lain. Nah, saya mau cerita dulu sedikit ayat ini ya. Saya nggak tahu pernah cerita di sini atau enggak, tapi saya ulang lagi aja. Lukas 10 ayat 30-31. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara sering baca ayat ini? Sering dong. Dulu saya kalau baca ayat ini, dalam hati saya gini, itu imam brengsek. Ini imam itu kalau zaman sekarang pendeta, kira-kira gitu, ya kan? Ini pendeta bisa khotbah doang nih, actionnya 0, ya nggak? Saudara gitu nggak kalau baca ayat ini? Tapi saya punya perspektif yang lain loh sekarang. Saya belajar waktu ke Israel terakhir. Saya senang ke Israel tuh buat study tour, saudara. Ngelihat dari perspektif yang beda, saya mau tahu rupanya. Coba lihat. Imam ini bertemu dengan penyamun-penyamun yang udah merampoknya, meninggalkannya apa? Setengah mati. Saudara, ada beberapa najis dalam orang Yahudi. Ya. Ada beberapa najis. Megang orang kusta itu najis. Makanya ketika Yesus mendoakan orang kusta itu pertaruhan. Kalau sampai nggak sembuh, Yesus yang jadi najis. Tapi kan sembuh, ya kan? Nah, kalau najis pegang orang kusta itu masih gampang, datang ke imam, masuk kolam pentahiran, selesai. Tapi ada jenis najis yang agak repot, yaitu megang mayat. Najis megang mayat itu najis yang termasuk tim admitim. Kalau tim admitim itu nggak beres dengan ke kolam pentahiran. Dia harus ketemu imam besar, tunggu hari raya korban penebusan dosa, lembu merah dipotong, dibakar sampai habis, abunya disemprotkan. Baru tim admitim beres. Orang ini pekerjaannya imam. Imam kerjanya di Bait Allah. Kalau dia tolong orang ini, dia punya resiko untuk tim admitim. Saya nggak bilang tindakan imam ini benar. Rupanya Yesus mengajarkan kasih di atas segalanya. Tapi saya jadi nggak mudah menilai imam ini. Saya harus jujur bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya di posisi imam itu, mungkin saya melakukan hal yang sama. Saya, kalau saudara enggak. Saudara kayak malaikat semua mukanya, saya percaya. Tapi saya harus jujur sama Tuhan. Tuhan, kalau saya jadi imam itu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Pertaruhannya terlalu besar. Saya nggak mudah nilai orang lain. Nah, saya akhiri dengan ini. Tantangan hidup kekristenan itu apa sih? Kita tahu apa yang benar, kita tahu menjadi seperti Yesus. Tapi kalau mau jujur, kelakuan kita tuh di sini, ya nggak? Kita taunya di sini, tapi yang kita hidupi masih di sini, ya nggak? Tampang saudara begini semua sih emang. Kalau saya begini masih. Ini nih tantangan hidup Kristen. Nah, saya mau kasih tahu. Gimana supaya ini makin dekat? Kuncinya dimulai dari hati. Ibaratnya gini, saya tutup dengan ini. Ini ilustrasi. Kalau saudara misalnya golf atau bulu tangkis, saya nggak tahu main golf, tapi saya hobi main bulu tangkis. Main bulu tangkis deh misalnya. Saudara antar anak saudara ke PB bulu tangkis. Datang ke situ, ngantar buat apa? Buat main bulu tangkis. Tapi kalau saudara datang kira-kira,
Apa yang akan disuruh ke anak saudara? Apakah langsung dikasih shuttlecock, suruh tepok-tepokan? Saya jamin, nggak bakal. Nggak bakal. Disuruh footwork dulu. Shadow gerakan, mukulin angin. Mungkin anaknya bilang, saya kesini mau main bulu tangkis, bukan buat mukulin angin. Nggak bisa. Belajar mukulin angin dulu. Sampai dilihat shadow-nya, footwork gerakan sudah benar, baru dikasih shuttlecock. Waktu dikasih shuttlecock, apakah bisa langsung tepok? Tetap nggak bisa, ya nggak? Padahal shadow-nya benar loh dah. Tapi benar-benar disuruh praktek kasih shuttlecock, bisa langsung? Nggak. Pelatih melakukan apa yang namanya multi shuttlecock atau drilling. Diumpanin terus ribuan bola, ratusan bola, terus menerus. Satu hari bisa langsung? Belum bisa. Terus lagi berminggu-minggu, lama-lama kena, lama-lama makin bagus. Belajar backhand juga sama. Ya, pemain musik boleh maju dulu. Kasih saya 2 menit. Oke? Sama, latihan backhand juga diajarin pegangannya, gerakannya gini. Bener-bener dapat bola, bisa langsung? Enggak. Harus di feeding terus. Nah, proses yang namanya latihan footwork shadow, itu kan kesannya teori. Tapi itulah dasarnya dulu harus benar. Itu ibaratnya hati. Saya kenal dengan Jonathan Christie. Salah satu pemain jagoan Indonesia. Waktu saya lihat latihan, saya pikir pemain dunia itu udah gak perlu latihan footwork lagi. Ya dong, kan udah jago. Enggak saudara, tetap latihan footwork. Gerakan paling dasar. Yang kalau saudara kirim anak saudara untuk belajar dilatih itu, pemain dunia pun tetap harus melakukannya. Itulah gambaran kontemplasi. Ketika dikasih drilling terus, multi shuttlecock, itulah gambaran latihan beribadah, latihan kesalehan. Hati-hatilah dengan hatimu. Dari situ terpancar kehidupan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan selidiki. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita tundukkan kepala. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi hamba berdoa. Kiranya benih kebenaran firman Tuhan ini boleh mempenetrasi hati kami, memurnikan hati kami, menyucikan hati kami. Ajar kami ya Roh Kudus, supaya hati kami boleh jadi wadah di mana ilmu hati itu membawa kehidupan dan kesembuhan bagi hidup kami. Kami mau punya hati yang lembut, hati yang taat, hati seorang murid, hati yang dengar-dengaran dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan anugerah Tuhan untuk kami boleh punya kuasa untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami mau jaga hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur. Dan kami berdoa firman Tuhan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati Pak Ishak, tim penggembalaan semuanya dipakai Tuhan untuk mendewasakan jemaat ini. Semakin hari
Hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada manis menyertai setiap kita semua mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap dari awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Teruskan.